saya, Adina Nur Hanifah, dengan nomor induk mahasiswa 2006595 kelas keperawatan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah antropologi saya yang berjudul Pengaruh mengonsumsi makanan dan minuman dingin saat menstruasi. Pertama-tama, saya akan sedikit membahas tentang menstruasi. Menstruasi atau yang biasa kita sebut dengan datang bulan merupakan pendarahan yang normal terjadi pada wanita secara berkala setiap 1 bulan sekali atau sebagai siklus bulanan yang dipengaruhi oleh 2 hormon reproduksi yaitu estrogen dan progesteron. Lalu ada 2 istilah dalam menstruasi yaitu menarke dan menopause. Menopause memang sering kita dengar lebih sering dibanding menarke. Lalu apa itu menarke? Menarke adalah istilah medis untuk wanita yang pertama kali mengalami menstruasi dan hal ini terjadi ketika remaja putri berusia antara 9 sampai 15 tahun. Sedangkan menopause merupakan tahap kehidupan seorang wanita yang ditandai dengan berakhirnya siklus menstruasi dan masa subur. Lalu, terdapat gejala-gejala sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome atau biasa disingkat dengan PMS. Nah, gejala-gejala itu ada kram perut, diare, munculnya jerawat di area wajah atau punggung, lalu perubahan suasana hati yang cepat, lalu terasa perut kembung atau begah. Lalu, apa itu mitos yang beredar di tengah-tengah masyarakat? Nah, mitos yang beredar di tengah masyarakat yaitu beberapa masyarakat meyakini dan menganggap bahwa jika mengonsumsi minuman dingin atau es ketika menstruasi akan menyebabkan siklus menstruasi menjadi terhambat, bahkan berhenti tiba-tiba dan membuat darah membeku. Selain itu, beberapa masyarakat juga meyakini bahwa minuman dingin yang dikonsumsi akan mengendap di dalam rahim dan lambat laun berubah menjadi kista di dalam rahim. Lalu, apa pembuktian secara ilmiahnya? Nah, pembuktiannya itu, jadi menstruasi itu hal yang hanya dapat mempengaruhi siklus menstruasi ini, yaitu hanya 2 faktor ini. Yang pertama, faktor hormon, estrogen dan progesteron, dan faktor yang keduanya, kesehatan fisik serta psikologis. Lalu, sistem pencernaan dan sistem reproduksi merupakan 2 sistem yang terpisah dan berbeda. Menstruasi tidak ada hubungannya dengan sistem pencernaan, melainkan siklus menstruasi berhubungan langsung dengan sistem reproduksi pada wanita. Lalu, di samping itu, hal yang memungkinkan terjadi jika mengkonsumsi makanan atau minuman dingin yaitu dapat memicu atau memperburuk dan memperparah keadaan kram perut, tapi tidak terjadi pembekuan darah di dalam rahim. Nah, ada tips meminimalisir gejala-gejala sindrom pramenstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Yang pertama, rutin berolahraga ringan, jangan terlalu berat. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang terlalu manis. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan karena sayuran dan buah-buahan mengandung kaya akan vitamin. Lalu yang keempat, perbanyak minum air putih hangat atau teh hijau. Yang kelima, mengompres perut dengan handuk hangat. Dan yang terakhir, hindari minuman bersoda. Kesimpulannya, stigma-stigma dan mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, terutama di negara Indonesia ini, harus dihilangkan atau diminimalisir dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar stigma-stigma dan mitos perihal mengonsumsi makanan atau minuman dingin ketika menstruasi dapat terjadi pembukaan atau pengumpulan darah ini tidak terus-menerus mengalir dari generasi ke generasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.